Shalom. Tiada yang seperti Engkau. Benar Tuhan. Begitu mengasihiku. Benar Tuhan. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Benar Tuhan. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan. Tuhan sanggup melawan. Benar Tuhan. Seluruh kehidupanku aku percaya Tuhan. Aku percaya. Amin. Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya, benar Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau turun tangan. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Tuhanku ajar, Kau turun tangan. Hari ini Engkau pulihkan kami Tuhan. Hari ini Engkau memberkati kami. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan menyembuhkan, menyembuhkan, menyembuhkanku, memulihkan. Kau turun tangan memulihkan, memulihkanku, memberkati. Kau turun tangan memberkatiku. Uriala barala 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 basyandala barala 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 barala. Haleluya, haleluya. Masyandara la barala 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 masyandara. Udiala barala 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 barala. Haleluya. Haleluya. Udiala batakara la masyandara la barala. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Hari yang sangat menggairahkan buat kami semua. Hari yang penuh dengan sukacita. Hari yang penuh dengan damai sejahtera. Hari di mana Engkau telah menyiapkan segala sesuatu yang baik buat kami semua. Terima kasih buat rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih kami terus dibawa oleh Tuhan, naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar. Pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang besar, kami mengucap syukur buat segala apa yang telah kami terima, kami alami dari Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, pagi hari ini hati kami juga rindu untuk menerima apa yang menjadi pesan-pesan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi pikiran-Mu, apa yang menjadi kehendak dan rancangan-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu. Itu kami terima sebagai tanah yang subur, hati yang lembut Tuhan, untuk ditaburi benih firman-Mu yang akan berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua pasti diberkati. Semua yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami percaya kami diubahkan dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom.
Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, Saudara sekalian pada pagi hari ini di tempat ini. Kita di tempat ini bersama-sama sudah 1 tahun, Saudara. Tapi saya ingin mengumumkan hari ini perayaan ulang tahun GBI Icon yang pertama nanti kita baru adakan pada tanggal 15 Juli mendatang ini. Ya. Bapak Ibu sudah menerima blood wafer kecil ini, ya, kecil. Maksudnya supaya bisa dibawa di kantong, sudah mungkin bisa melihat di sana tadi waktu masuk mungkin nggak terlalu perhatikan. Kita akan celebrate our first anniversary pada tanggal 15 Juli pada tahun 2012 ini jam 10 pagi. Ya. Jadi tolong diperhatikan tanggal 15 Juli kita jam 10 pagi karena ada perayaan ulang tahun yang pertama. Dan puji Tuhan kita akan dilayani firman Tuhan oleh gembala sidang kita, Pak Niko. Nanti tempatnya bukan di sini tapi di ballroom di atas. Kita pakai setengah ballroom di sana. Dan acaranya dahsyat dan luar biasa. Semua akan terlibat mulai dari anak-anak kecil, ya, anak-anak kids itu anak-anak teens, lalu nanti ada anak-anak youth juga dan orang-orang dewasa semuanya terlibat. Luar biasa. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati. Karena itu Bapak Ibu ajak juga rekan-rekan, teman, keluarga yang lain untuk hadir bersama-sama. Apabila Bapak Ibu memerlukan undangan khusus untuk dibagikan kepada orang-orang tertentu untuk bisa hadir dalam ibadah di tempat ini, ibadah khususnya ulang tahun yang pertama, bisa menghubungi Saudari Ria di counter di depan untuk minta undangan khusus, didaftarkan dari sekarang. Nah nanti kita akan siapkan undangan khusus itu, jadi Bapak Ibu bisa ajak siapa yang mungkin ada yang belum pernah ke gereja atau mungkin ada orang-orang khusus yang Bapak inginkan dalam kesempatan kita bisa bersama-sama ada perayaan ulang tahun yang pertama. Berapa banyak saudara Bapak Ibu yang bersuka cita akan hal ini? Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebelum saya masuk beberapa hal yang Tuhan taruhkan dalam hati saya ingin kita melihat lagi sedikit saudara mengenai GBI Icon ini. Karena ada kaitannya juga nanti dengan perayaan kita. Yang pertama saya ingin melihat bahwa GBI Icon itu adalah a presence driven church. Ya. Apa yang dimaksud dengan a presence driven church? Ada banyak gereja yang digerakkan oleh tujuan, ada banyak gereja yang digerakkan oleh karakter si hamba Tuhan. Tapi kita semua yang ada di tempat ini, itu termotivasi, terdorong adanya satu gereja karena adanya hadirat Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, itu selalu harus dikaitkan dengan hadirat Tuhan. Contoh misalnya ibadah raya seperti ini. Kalau rasanya nggak ada hadirat Tuhan, wah kita pasti akan komplain habis-habisan dan kita akan cek kenapa bisa seperti itu. Bukan hanya ibadah raya, di toddler, di kids, di teens juga begitu. Ya, beberapa minggu yang lalu anak-anak di kids mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua mendapatkan satu report bahwa mereka mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Mereka melihat Yesus dalam penglihatan anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil nggak bisa dibohongin, sudah. Kita bilang masa sih kamu lihat Yesus? Dia lihat Mami, I saw Jesus. Jadi ada yang lihat malaikat, ada yang lihat berapa mereka diubahkan dalam hadirat Tuhan. Orang yang teens juga demikian. Jadi kita selalu kaitkan. Ya, kalau misalnya nggak ada hadirat Tuhan, kita selalu concern. Wah ini nggak bisa. Ya. Nah, for families, apa yang dimaksud dengan families, saudara? Bukan hanya keluarga-keluarga yang datang, tetapi program itu juga kaitannya mulai dari anak-anak kecil, toddler. Ya, toddler kalau Bapak Ibu ada yang pernah datang ke sana ngelihat itu luar biasa. Ya, anak-anak kecil begitu sukacita. Saya punya keponakan, saudara, waktu satu kali tinggal di tempat ini, dia pikir itu hari Minggu. Dia bilang, Mami, I want to go to church. Karena maminya bilang, oh ini bukan hari Minggu, ini hari-hari biasa. Gitu ya. Begitu rindunya, padahal toddler. Ya, karena mereka merasakan hadirat Tuhan. Jadi kalau kita punya anak kecil, anak remaja, anak youth, nanti kita akan buat ibadah youth, orang-orang dewasa, inilah families itu. Jadi one stop church here, amen, for families gitu. Jadi semuanya ada dan semua didesain untuk mereka mengalami hadirat Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu kita hanya itu sebabnya kita punya visi itu to be a sanctuary where families encounter God, be changed in His presence and impacting others. Jadi satu tempat sarana saja di mana Tuhan itu hadir, lalu mereka mengalami jamahan Tuhan dan diubahkan. Bukan rahasia lagi sekarang ini problem-problem yang kita alami sebagai manusia itu baik mulai dari anak-anak kecil, remaja, pemuda,
Ya, dari kiri sampai kanan, dari atas sampai bawah, dari yang kecil sampai yang besar, banyak sekali problem itu. Dan bagaimana dipecahkannya? Nggak mudah secara manusia. Sebagai hamba Tuhan saya banyak menemukan problem-problem yang sangat sulit sekali. Tapi apa yang Tuhan taruhkan, pemecahannya gampang. Suruh mereka ketemu sama aku. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa membawa orang ketemu yang lagi masalah rumah tangga, lagi ekonomi, yang lagi sakit, yaitu lewat pujian, penyembahan, doa, dengan pelayanan-pelayanan kreatif media lainnya. Pokoknya kita usahakan supaya orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita datang pelayanan-pelayanan ke misalnya panti jompo, wah mereka mungkin ada yang keadaan tertekan, marah. Apa yang kita lakukan? Kita bawa hadirat Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan di sana. Makanya Bapak Ibu kalau lihat report-report kita selalu ada pujian penyembahan, mereka diajak nari, lalu mereka bersukacita dalam hadirat Tuhan, mereka ada yang disembuhkan. Ya, ada yang mungkin kepahitan tiba-tiba lepas kepahitannya. Begitu juga kalau kami mengunjungi anak-anak yatim piatu, ya daerah-daerah kumuh, kami tidak sekedar hanya membawa sembako atau mungkin sesuatu yang program-program yang secara manusia seperti program untuk anak-anak atau seperti itu saja, tapi kami lebih menekankan hadirat Tuhan. Jadi setiap kali datang ada hadirat Tuhannya enggak? Kalau sampai enggak ada hadirat Tuhan, saudara, wah itu problem buat kita. Itu yang saudara bisa menangkap a presence driven church, ya, gereja yang dimotivasi, yang digerakkan atau yang didasari dengan hadirat Tuhan. Cuma untuk singkatnya kita sulit untuk membuat itu. Akhirnya kita pakai begini, gereja yang penuh dengan hadirat Tuhan untuk keluarga. Amin. Gereja GBI Icon itu adalah gereja yang penuh hadirat Tuhan untuk keluarga. Nah, begitu juga saudara kalau misalnya kita mengunjungi tempat-tempat lain di penjara, ya kita selalu berhadirat Tuhan yang luar biasa. Church makeover kita ini sudah selesai. Beberapa waktu yang lalu kita diajak untuk church makeover gereja GBI Tulang Bawang di Lampung. Dan sini sudah selesai, nanti bulan Agustus akan diresmikan, kita akan memberikan report kepada Bapak Ibu sekalian. Dan itu juga demikian, mereka tanya, Pak, Presence Driven Church sama Church Makeover, apa hubungannya? Hadirat Tuhannya di mana? Oh ya jelas, ketika kita merenovasi gereja itu, ya, lalu orang-orang bisa beribadah di sana, itu bukannya mereka akan mengalami hadirat Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja, nanti kita akan datang ke sana juga. Saudara, gereja ini gereja yang sangat sederhana, kita akan sama-sama ke sana, bawa tim lalu mereka diajak untuk masuk dalam hadirat Tuhan, praise and worship. Jadi intinya adalah bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara mengalami perjumpaan Tuhan dengan Tuhan, segala sesuatu itu pasti akan berubah. Ya. Dan setelah itu saudara akan berdampak kepada lingkungan. Itulah sekilas saya perlu mengingatkan. Dan kita punya nilai-nilai disingkat tuh dalam bahasa Inggrisnya EILU. E-I-H-L-U. Ya, EILU. Dengan inilah cirinya kita dari GBI Icon, enthusiasm, integrity, holiness, love, and unity. Jadi kita di sini will become families dengan nilai-nilai ini, enthusiasm. Jadi kalau GBI Icon nanti, kalau misalnya amin lagi itu udah nggak disuruh-suruh, amin saudara, sampai amin, amin saudara, sampai preachernya sampai marah begitu, kita nggak begitu. Ya. Kalau misalnya kita mendengar Tuhan Yesus itu dahsyat saudara, langsung saudara nyambutin sendiri. Ya. Jadi ketika dia bilang Tuhan Yesus dahsyat saudara, nah itu masih belum antusias. Tapi ketika dia bilang Tuhan Yesus dahsyat saudara, nah itu dia, itu cirinya GBI Icon itu begitu. Ya. Waktu ketemu orang juga salaman nggak, malas, shalom. Makanya Bapak Ibu ini kita nggak dibuat-buat. Entusiasme itu berasal dari kata en dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Kenapa kita bisa antusias seperti itu? Karena ada Tuhan di dalam kita. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan usher-usher kayak Pak Iwan, shalom, itu bukan dibuat-buat. Saya nggak suruh mereka sudah. Tapi because enthusiasm and theos ada di dalam. Jadi kita semua bersuka cita. Nah kalau sampai ada usher-usher kita yang lemes-lemes laporin ke kita. Itu bukan ciri kita. Amin. Pak, itu bukan GBI Icon itu. Kalau GBI Icon itu smile dan selalu ada antusiasme. Amin. Jadi jemaat semua dalam memberikan persembahan juga. Kalau dibilang ditantang, saudara dikasih Tuhan, ini saatnya kita memberi. Nah itu dia, itu baru GBI Icon. Ya. Jangan ini saatnya kita memberi. Duit lagi. Itu bukan. Ya. Ini saatnya kita akan memberi. Yes, haleluya. Nah, begitu ya.
Ini baru GB Icon. Jadi nanti mulai kita melihat hal-hal ini, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Integrity ya. Kalau kita di sini udah terkenal saudara, GB Icon. Ya bilang ya, tidak bilang tidak, nggak ada misalnya, senyum-senyum terus belakangnya marah, nggak ada. Kadang-kadang kita bilang nggak bisa begitu ya. Apa yang ada dalam hati itu yang tercetus di luar, apa yang di luar itu yang dalam hati ya. Lalu holiness, kita mensyaratkan ini. Nggak bisa kita ketemu Tuhan kalau nggak holy. Itu pengerja-pengerja dulu tentunya. Tapi kita akan membuat kita semua, saudara, kita akan panggil orang-orang yang nggak holy datang ke tempat ini ya. Tempat ini bukan untuk orang-orang yang holy, tapi masuk ke tempat ini, orang-orang itu bisa jadi holy. Haleluya, amin. Ya, love juga demikian. Ya, kita nggak usah jabarkan kasih, tapi saudara bisa komplain di sini kalau kok nggak ada kasih. Kasih itu bisa macam-macam, bisa memberi tapi juga mendisiplin. Ya, kita akan lakukan dan unity. Saya percaya beberapa waktu yang lalu saya sudah bagikan tentang unity, bagaimana the power of unity, dan kita akan alami itu. Ada antusiasme di kedepan kita ini, amin. Saudara jangan lihat GB Icon yang sekarang, tapi lihat minimal 1 tahun ke depan ini pasti udah nggak sama seperti ini lagi. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Saya bersyukur bahwa saya dikelilingi dan dibantu oleh orang-orang yang luar biasa. Ada Wakil Gembala Pak Iwan, ada tim pastoring, ada Pak Agung, Pak Rofian, ada Pastor Telio, juga semua sudah sama-sama dengan kita. Ada Pak Kiki, ada Pak Wilson, ada banyak lagi semua orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Ya, orang-orang yang concern, ada Pak Sutrisno, ada Pak Meksiko dong, banyak sekali orang-orang yang terlibat. Dan itu Tuhan yang kirimkan, bukan kita yang rekrut, tapi Tuhan yang datang. Saya percaya kalau saudara juga digerakkan, jangan sungkan-sungkan. Pak, saya juga mau be a part of this family. Amin. Saya mau ambil bagian, nggak usah disuruh-suruh. Itulah antusiasme. Baik, itu saja awalnya, dan hari ini Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk sampaikan satu topik yang berjudul Pray Before It's Too Late. Ya, boleh sama-sama ucapkan saudara. Pray before it's too late. Ya. Berdoalah sebelum segala sesuatunya terlambat. Ya. Berdoa sebelum segala sesuatu terlambat. Kenapa bisa topik ini ada? Satu kali saudara saya melihat ya, di Indonesian Idol ini terakhir siapa yang keluar kemarin? Yang menang? Belum ya? Belum. Oke. Nah, saya dapat kesempatan ketika tinggal 2 orang itu, saudara yang tahu mungkin Regina sama Sean, ya, tinggal 2 orang itu. Waktu sebelum mereka masih ada 3 itu mau pengumuman, jadi 3 orang berderet berdiri. 1, 2, 3. Ya. Ini hostnya itu si Daniel Mananta itu sudah bawa keputusan pengumuman. Ya biasa seperti biasa, yang akan masuk grand final, ya dipilih 2 orang, yang 1 pasti mesti ada tereliminasi, terus didiemin semuanya. Yang 3 orang ini apa yang terjadi sudah? Mereka 3 orang ini berdoa, Tuhan. 2 orang itu Kristen, Sean dan Regina berdoa. Apa yang mereka doakan? Pasti Tuhan, biar nama aku Tuhan, biar aku Tuhan, biar pasti mereka begitu, ya. Tapi Tuhan tunjukin kepada saya begini, saudara. Orang ini keputusan sudah ada di sini. Mau ngapain berdoa lagi? Ya. Keputusan udah tinggal dibacain. Kamu berdoa juga, Tuhan, si Regina di sini berdoa, Tuhan, aku Tuhan, biar yang Sean juga Tuhan, aku Yoda juga Tuhan, aku semuanya. It's too late kata Tuhan. Ya. It's too late. Nah, seringkali saudara, kita juga seperti itu dalam kehidupan ini. Ya, setelah maaf ini mungkin rumah tangga udah ribut, Tuhan, kita baru berdoa. Ya. Anak udah maaf, mungkin udah jadi anak yang gak benar. Kita Tuhan tolong. Ya, bisnis udah mulai slow down. Tuhan tolong. Tuhan bilang, ya kenapa kamu gak berdoa sebelumnya? Saya ingat saudara, waktu saya masih pacaran, saya gak punya kendaraan. Ya, kalau sama Bu Cingki itu pergi, saya tinggal di Pecenongan. Sweet. Saya orang Jakarta asli. Ya. Saya tinggal di Pecenongan, Bu Cingki itu di Jalan Lautse. Gak jauh, bisa jalan kaki. Saya nggak punya kendaraan, motor pun nggak punya, sepeda tapi malu kan bawa sepeda begitu ya, pacaran bawa sepeda. Jadi setiap kali kalau habis selesai pacaran, malam pulang saudara, saya mesti cari kendaraan umum. Pas turun, saya baru Tuhan kirimin bajai dong. Terus Tuhan bilang gini, you lain kali sebelumnya doa, jangan udah turun ke sini, Tuhan kirimin bajai. Jadi Tuhan mesti prepare dulu, ceritanya begitu ya. Ngaturin dulu, mungkin tukang bajai lagi jalan enak-enak, tiba-tiba dia mesti belok seperti itu.
Coba kalau kamu doa sebelumnya, ya. Mungkin sebelum pacaran udah bilang gini, Tuhan, aku berdoa Tuhan ntar abis pacaran pulang tolong ya Tuhan, aku minta disediain bajai. Waktu kamu turun, itu pasti ada bajai lewat di situ. Amin. Nah, hal-hal yang sederhana ini, saudara, membuat saya tergugah. Tuhan bilang, seringkali anak-anakku itu telat dalam berdoa. Itu sebabnya ada topik ini, pray before it's too late. Dan setelah saya coba lihat, saudara, itu benar-benar sangat menggairahkan. Saudara pernah mungkin mendengar istilah prayer changes things. Pernah dengar istilah ini? Prayer changes things. Ya. Doa mengubah hal-hal. Berapa banyak Bapak Ibu setuju akan pernyataan ini? Prayer changes things. Ya. Kita semua setuju dan bahkan stiker itu kita pasang di mana-mana, di mobil, prayer changes things. Tapi kadang-kadang kita nggak lakukan itu. Padahal saudara, arti daripada prayer changes things itu kalau kita lihat sederhananya saja, yang pertama itu kita melihat kalau prayer changes things berarti doa itu ada kuasanya. Kuasa untuk mengubah. Boleh katakan doa punya kuasa untuk mengubah. Ketika kita setuju dengan pernyataan ini baru pernyataan biasa nih saudara ya. Kita melihat wah doa punya kuasa. Yang kedua, saudara doa bisa mengubah apa saja. Contoh misalnya kalau bilang prayer changes things, ini baru statement yang pasti ya ditaruhkan oleh Tuhan kepada seorang hamba Tuhan yang menuliskan ini, lalu kita pakai semua. Doa itu bisa mengubah pribadi atau karakter kita, keluarga, pekerjaan, bisnis, kesehatan, lingkungan, masyarakat, kota, bahkan bangsa kita. Ya. Saudara yang setuju katakan amin. Kalau misalnya nggak bisa, berarti prayer does not change things. Ya. Tapi kita setuju. Karena itu dua hal ini sudah perhatikan. Prayer changes things. Ada kuasa dan bisa mengubah apa saja. Boleh katakan ada kuasa dan bisa mengubah apa saja. Saudara, Tuhan taruhkan dua ayat dalam hati saya untuk diperhatikan. Ya. Dalam Matius 7 ayat 7, saya nggak ambil yang lengkapnya, tapi ini yang satu ayat yang Tuhan taruhkan. Mari kita baca 1, 2, 3. Saudara perhatikan baik-baik. Ini prosedurnya Tuhan. Minta, maka akan diberikan. Boleh katakan sama-sama, minta maka akan diberikan. Kalau tidak minta, nah saudara mesti ngerti. Yang kedua, firman Tuhan katakan Yakobus 4 ayat yang kedua. Ini jelas sekali. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, saudara, ini firman Tuhan jelas sekali. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi ketika Tuhan taruhkan dalam hati saya dua ayat ini, saya mulai renungkan. Iya, padahal Tuhan udah kasih minta. Minta apa saja, Tuhan gak bilang gini, kalau kamu minta ini akan diberikan. Enggak, Tuhan tuh statementnya sangat umum sekali. Mintalah. Minta apa saja Tuhan? Ya minta apa saja. Mintalah maka akan diberikan. Lalu yang kedua, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah saudara, saya melihat di sini ada kaitan antara kita berdoa itu dalam kaitan dengan kita minta. Nah kenapa dikatakan pray before it's too late? Karena kita harus memperhatikan ini. Ya. Memperoleh sesuatu itu adalah hasil daripada mengingini sesuatu. Yang mengerti katakan amin. Saya memperoleh sesuatu karena sebelumnya saya menginginkan sesuatu. Ya. Saya menginginkan sesuatu, lalu akhirnya saya memperoleh sesuatu. Atau dengan kata lain, saya mendapatkan ini karena ada keinginan. Ya. Ada yang bilang, Pak saya nggak ada keinginan, tiba-tiba dikasih. Tapi kamu ingin nggak sebetulnya? Misalnya tiba-tiba ada orang datang, Pak ini mobil buat Bapak. Terus, oh ya buat saya. Tapi saya nggak mau. Nggak dapat ya kan. Kalau misalnya, ini mobil buat Bapak. Oh ya, memang saya mau itu mobil. Ya pasti saya peroleh itu. Kalau saudara nggak mau mengingini, pasti saudara nggak akan memperoleh. Nah yang menjadi permasalahan adalah antara keinginan dengan kita memperoleh, saudara, ada satu proses sebetulnya.
Banyak orang hanya ingin lalu ingin memperoleh. Punya keinginan lalu kepingin memperoleh. Ya. Saya ingin jadi presiden. Nggak ada masalah. Ya. Dia ingin tapi pengennya langsung memperoleh jadi presiden. Saya ingin jadi kaya. Saya punya keinginan tapi terus rasanya kepengen memperoleh kekayaan itu. Padahal ada di tengah-tengah. Nah, kita melihat hari ini dari sisi doanya. Ya, padahal ada banyak. Kita mesti melakukan sesuatu. Misalnya contoh, saya ingin ke Bandung. Ya. Saya memperoleh, artinya di sini sampai tiba di Bandung. Atau saya ingin punya mobil. Ada sesuatu yang harus saya lakukan di tengah-tengah ini. Secara dunia, orang dunia itu mereka punya hikmat. Bukan hikmat, punya kepandaian pemikiran. Dan mereka punya usaha yang luar biasa. Untuk mencapai segala sesuatu buat mereka itu nggak ada rasanya hal-hal yang sulit. Saya ingat saudara, satu kali saya diajak untuk pergi ke Eropa, di mana di atas itu gunung es yang abadi itu. Di situ ada tempat untuk rekreasi. Ya, waktu saya renungkan, waktu kita masih ada di bawah, itu kita naik kayak semacam kereta yang diangkat begitu. Saya pikir-pikir gimana pada waktu mikir ya. Mungkin ada orang yang punya ide itu, wah rada-rada agak aneh sedikit. Dia bilang, kita bikin itu yuk tempat rekreasi di atas gunung es itu. Wah, orang-orang pada bilang gimana kita bawa bahan-bahannya segala macam. Tapi orang ini saudara, karena punya keinginan, dia bisa memperoleh. Kenapa? Karena dia bisa usahakan. Dia pikirin sedemikian rupa sampai dari yang istilahnya nggak ada apa-apa bisa jadi tempat rekreasi di sana. Dan ketika kita di atas, saya cuma renungkan kok bisa. Pertama, bukan hanya ada orang yang seperti itu, yang punya keinginan seperti itu. Tapi kedua, yang merealisasikan seperti itu sampai mereka dapat. Nah, mereka berusaha sedemikian rupa. Di Kelapa Gading kalau selalu lihat ada satu daerah dulu ya, itu rawa-rawa sekali. Mungkin pada waktu itu diberikan ke saya, Pak ini rawa-rawa buat Bapak. Ya saya pikir kamu yang bener aja masa ngasih saya rawa-rawa. Tapi buat seorang bisnismen yang punya pemikiran yang jauh, dia bilang kasih saya rawa-rawa ini. Ya. Dia punya keinginan saya akan bangun semuanya. Dan singkat cerita saudara sekarang udah jadi ruko-ruko yang harganya miliaran. Ya. Dan kita tinggal bilang, enak ya, sekarang ruko-ruko dijual harganya miliaran. Tapi kamu nggak tahu dulu, ya, waktu jadi rawa-rawa seperti itu. Nah itu ada usaha yang demikian. Saudara, tetapi ternyata, ya, firman Tuhan katakan kalau misalnya memang kita punya keinginan yang banyak. Ya, keinginan untuk pribadi kita, untuk jadi baik, untuk jadi ya semacam keluarga kita, untuk di kota kita, di masyarakat kita. Kita punya keinginan dan kita punya usaha. Ternyata itu saja saudara, itu saja saya tidak mengecilkan, tapi itu saja masih perlu ditambah lagi. Ya. Perlu ditambah lagi dengan doa. Nah hari ini saya ingin bahas sisi doanya. Jangan saudara salah tangkap bahwa saya nanti kata Pak Budi nggak usah ngapa-ngapain Pak. Kita kalau misalnya mau lulus berdoa aja, bukan gitu saudara. Ya. Mau kaya berdoa aja, bukan salah itu. Ya, saya lagi bahas tentang sisi kadang-kadang kita telat dalam berdoa. Ya. Setelah sudah hancur, setelah kita nggak lulus, setelah kita miskin, setelah kita gagal, setelah kita putus, setelah kita sakit, baru kita berdoa. Nah, kenapa mesti sampai seperti itu? Akan dahsyat sekali kalau kita lakukan satu usaha yang luar biasa ditambah lagi dengan doa. Ya. Mengapa berdoa? Karena firman Tuhan katakan Yakobus 5 ayat 16b, tadi kita sudah juga singgung, karena dikatakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Boleh ucapkan sama-sama, sangat besar kuasanya. Jadi berdoa itu bukan sekedar ada kuasanya, tetapi sangat besar kuasanya. Bukan sekedar besar kuasanya juga, tapi sangat besar kuasanya. Boleh ucapkan sama-sama, sangat besar kuasanya. Yang kedua, saudara, ketika kita berdoa, kita sedang melibatkan Tuhan. Ya. Kita sedang melibatkan Tuhan, kita sedang menarik, meminta Tuhan. Ya kalau ada orang istilahnya mungkin pakai kata memaksa, buat saya rasanya ya nggak terlalu tabu juga. Tapi ketika kita berdoa, kita sedang bilang, Tuhan mari terlibat. Tuhan mari terlibat. Tuhan mari terlibat. Dan saudara tahu kalau dilibatkan, Tuhan yang dilibatkan, oh siapa dia saudara? Dia adalah pribadi yang punya kuasa, dia pencipta langit dan bumi, dia adalah pribadi yang baik, dia pribadi yang maha tahu, dia punya segala-galanya, saudara. Ketika dia dilibatkan, buat dia, oh nothing is impossible. Ya, tidak ada yang mustahil bagi dia.
Dia bisa berikan tuntunan caranya. Saudara mau berdoa, mau kayak Tuhan kasih tuntunannya begini loh caranya. Ya. Di satu sisi memang kita berusaha, tetapi di satu sisi ketika kita tambahkan ini, Tuhan kasih tuntunan. Dan yang luar biasa, Tuhan diberi kesempatan untuk mengerjakan sesuai dengan kemahaannya Dia. Ya. Ketika gereja ini ada, saudara, Tuhan berkali-kali taruhkan dalam hati saya, berkata begini, gereja ini kalau ada, jangan ikut-ikut gereja lain. Ya. Jangan lihat gereja ini, lalu kamu ikut sana. Gereja ini jangan. Aku sendiri, kata Tuhan. Aku sendiri yang akan desain dan aku akan sendiri yang akan mengerjakan. Jadi tugas kita, saudara, itu sebabnya kita berdoa, Tuhan apa yang harus dilakukan. Tuhan punya desain sendiri untuk gereja ini, saudara. Tuhan punya rencana sendiri yang besar. Dan dengan kemahaannya Tuhan, Maha kuasa, maha tahu, maha baik, maha kudus, maha segala-galanya. Ketika dia terlibat, saudara, wah, nggak usah jauh-jauh. Perkawinan di Kana aja ketika mereka kehabisan anggur, ketika mereka lagi mau masalah, ada Yesus di sana. Ya. Ada Yesus di sana, tapi yang luar biasa bukan Yesus sebagai tamu saja, tapi dilibatkan dalam permasalahan mereka. Air itu bisa diubah jadi anggur. Ya. Air bisa diubah jadi anggur. Caranya gimana? Yesus nggak bilang bawa itu air, sini aku doain, terus dijampi-jampi sama dia, lalu jadi anggur. Enggak. Dia hanya memerintahkan. Dia hanya menuntun, hai pelayan, coba tolong isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tempayan hanya ngikutin aja, saudara. Ngikutin, ya, ngikutin. Dia diisi dengan air. Setelah itu, hai pelayan, sekarang cedok. Ya. Kadang-kadang yang Tuhan suruh itu nggak masuk akal, saudara. Ya, benar-benar nggak masuk akal. Bisa itu sulit sekali, bisa itu rasanya naif sekali, rasanya kok begini. Sudah tahu yang diisi itu adalah tempayan pembasuhan. Tempayan pembasuhan pada zaman itu ada dua fungsi. Yang satu itu pembasuhan untuk kalau misalnya masuk dari luar itu mau masuk ke dalam rumah atau bertamu itu bersih-bersih. Yang kedua adalah untuk penyucian diri. Ya, tapi nggak ada hubungannya dengan minum, nggak ada hubungan itu. Ya, tapi Tuhan suruh. Nah, pelayan ikutin aja. Yang kedua, cedok dari situ bawa kepada pemimpin pesta. Doesn't make sense, nggak masuk akal, saudara. Tapi dia ikutin aja. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan dan perintah Tuhan, air berubah jadi anggur. Kita lihat ketika Tuhan itu terlibat dalam banyak hal, Lazarus yang mati pun juga, saudara, itu bisa bangkit kembali. Nothing is impossible kalau Tuhan itu terlibat dalam hidup kita. Amin. Masalahnya adalah apakah kita terlambat melibatkan Tuhan atau tidak. Ya. Nah yang ketiga, ketika kita berdoa, kita sebetulnya sedang membebaskan diri dari kekhawatiran. Ya, kenapa kita berdoa? Salah satunya adalah karena kita khawatir. Ya. Kalau anak saudara tadi pagi, Pak Agung di sini anaknya umur 9 tahun, ya 10 tahun. Berapa hari yang lalu sudah bilang, Pak, anak ini mau ke Surabaya. 10 tahun sendiri, mau ke Surabaya naik pesawat. Ada worry nggak, Pak? Ada worried ya. Belum pernah kan? Belum pernah. 9 tahun ke Surabaya naik pesawat sendiri. Pasti worried. Ya. Apakah Pak Agung berdoa? Nah, berdoa. Ya. Tapi ketika Pak Agung berdoa, apa yang terjadi? Rasanya worry-nya itu dilepaskan. Ya kan? Tuhan, aku serahkan anakku ini Tuhan. Ya. Biar dia dalam tangan-Mu Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Semua mungkin disebutin tuh kecelakaan, orang jahat, apa semua segala macam ya. Didoain setelah itu, amin. Lega ya. Lepas dari segala kekhawatiran. Tapi kalau saudara tidak berdoa, saudara, wah itu. Ini anak saya udah sampai mana? Jack, kamu pegang ini ya, handphone saya nanti papi akan telepon kamu ya. Lama-lama anak ini papi cerewet banget sih. Aku nggak apa-apa, aku udah di pesawat, aku udah nyampe lagi di sini. Papinya pikir kenapa-napa. Ya. Ketika kita berdoa, kita sedang melepaskan diri dari semua kekhawatiran kita. Karena Tuhan katakan Filipi 4, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu. Kamu inginnya apa? Ya. Tuhan, aku ingin anakku ini tiba di sana dengan selamat. Ngomong sama Tuhan. Aku ingin Tuhan, anakku ini tiba di Surabaya dengan selamat. Ya. Aku ingin supaya tidak ada yang ganggu-ganggu Tuhan. Aku ingin mungkin dia bisa tidur di pesawat. Aku ingin. Itu kekhawatiran kita. Nyatakan itu kepada Tuhan dalam doa. Ya. Itu sebabnya kenapa kita harus berdoa. Ya. Saudara, Yakobus 4 ayat 2, katakan tadi kita sudah baca.
kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi saya bisa katakan begini, tidak berdoa maka tidak memperoleh. Sedikit berdoa, sedikit memperoleh. Sering berdoa, sering memperoleh. Banyak berdoa, selalu berdoa. Saudara pilih mana? Pilih yang tidak berdoa? Jangan sekali-sekali. Ya. Pilih yang sedikit berdoa karena saya malas. Saudara belum tahu hasilnya doa apa. Tapi kalau saudara sudah tahu hasilnya doa apa, wah saudara akan selalu berdoa. Ya. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan sejak saya mempersiapkan ini, intensitas doa saya dan frekuensi doa saya itu berbeda sekali. Ya. Karena saya tahu artinya doa. Jadi setiap kali saya mulai, saudara ya. Ini nasihat Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Di sana dikatakan begini, kita itu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Boleh ucapkan dulu ini nasihat Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saudara perhatikan kata-kata yang dipakai. Sudah pakai kata harus, terus kata selalu, terus dengan tidak jemu-jemu. Artinya Tuhan tahu nih saudara. Ya, kalau nggak diharuskan, saudara, begitu. Ya. Kalau dibilang selalu, ya kalau lagi susah aja, tapi kalau lagi senang enggak, kalau ada. Nah tidak jemu-jemu, ini gambaran. Memang sepertinya saudara. Ya, kalau kegiatan-kegiatan doa, sepertinya itu menjemukan. Coba saudara dibilang, saudara besok ada acara doa puasa. Siapa yang mau ikut? Saudara besok kita akan adakan doa semalaman di tempat ini. Ya, saudara kita akan adakan doa puasa Esther. Kalau udah kata doa, asosiasinya nggak enak, jemu. Ya. Tapi hari ini Tuhan ingin gambarkan kepada kita bahwa berdoa itu tidak jemu. Amin. Bahkan kita diminta untuk berdoa tidak jemu-jemu. Karena ada sesuatu yang sangat menarik sekali. Nah, saudara, tadi saya katakan intensitas dan frekuensi saya itu lebih lagi dalam berdoa. Karena kita mulai mengerti dan kita mulai lihat, saudara. Ya. Apa yang kita harus doa, saya katakan yang pertama adalah kita harus berdoa sebelum merencanakan dan mengerjakan. Ya. Belum kita bikin planning apa-apa, kita udah berdoa. Ya. Saudara, misalnya, ya jangan sampai terlambat kita baru bangun pagi ini terus, Tuhan, aku serahkan segala sesuatu. Ya masih oke lah, tapi kenapa kita nggak berdoa sebelumnya? Kemarinnya kita berdoa, Tuhan aku berdoa buat besok hari Tuhan. Ya. Kenapa kita nggak berdoa sebelumnya? Tuhan, mungkin mau perencanaan pernikahan, aku mau menikah Tuhan, mungkin belum punya jodoh ini saudara ya. Aku berdoa Tuhan, Kau akan berikan jodoh. Ya, anak-anak muda di sini pada ketawa-ketawa. Denny ketawa-ketawa, Jormin ketawa-ketawa, Jord, ya, semua ketawa. Saya bilang doakan, pray before it's too late. Ya. Jadi dari sekarang saudara sudah mulai pikirkan apa sih? Sudah mulai berdoa buat anak-anak saudara. Jangan saudara nanti kalau udah anak-anak udah susah diatur, baru saudara datang, baru saudara berdoa. Sebetulnya ya kalau mungkin di mata Tuhan bisa bilang it's too late. Tapi di mata Tuhan itu tidak ada it's too late. Ya. Cuma ini istilah kita aja. Jangan sampai seperti itu. Saudara lihat anak-anak. Ya. Kita doakan mereka, tumpangkan tangan. Suami, istri, mendoakan pekerjaan, kuliah. Ya. Apa saja saudara doakan. Saudara kepengen apa? Ada kebayang aja. Udah mulai didoakan dari sekarang. Ya contoh misalnya kita nih nanti pilkada tanggal 11 Juli. Jangan nanti udah pada harinya baru Tuhan coblos yang mana ya Tuhan. Yang ini apa yang itu ya. Tuhan baru berdoa seperti itu. Ya. Kenapa kita nggak berdoa dari sekarang? Tuhan aku minta. Ya, saudara kita maunya apa? Jakarta maunya seperti apa? Jadi kita berdoa sebelum. Ya. Berdoa sebelumnya. Terus kedua kita berdoanya dengan bersuara dan antusias. Ya. Kenapa kita mesti bersuara? Supaya kita dengar. Supaya itu balik. Karena firman Tuhan katakan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Ya. Apa yang kita ucapkan itu pasti akan terjadi. Jadi ketika kita mengucapkan doa-doa kita dengar itu seperti pantulan yang menguatkan iman kita. Kenapa kita mesti antusias? Karena yang kita ajak bicara itu bukanlah patung, bukanlah tembok, bukanlah angin, saudara, tapi pribadi Allah. Pribadi Allah yang luar biasa itu yang bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa juga. Jadi waktu kita ngomong itu bukan sesuatu yang menakut, yang rasanya sangat, Tuhan bilang jangan datang dengan aku seperti itu. Kamu kan sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Datang seperti anak kepada bapaknya yang nggak pakai cara-cara tertentu. Ya. Pak Iwan anaknya kalau datang
Sama Pak Iwan saya yakin nggak gini, Bapak Kusnadi Wijaya, dia nggak bilang begitu, saudara. Pak Iwan tuh namanya Kusnadi sebetulnya, cuman karena dipanggilnya Mang Engkus nggak enak, jadi Iwan. Ya. Benar, saudara. Itu ceritanya. Katanya Kusnadi nggak enak, jadi diganti aja Iwan. Tapi saya yakin anaknya nggak akan ngomong Bapak PDP Kusnadi Wijaya yang dipanggil juga Iwan, gitu. Dia nggak akan bilang begitu. Ya. Dia pasti bilang, papa mah begitu. Ya kemarin Pak Iwan nyetirin saya. Ya. Nyetirnya, terus begitu mau jalan di mana-mana. Anaknya suka nyelentik gini. Kalau Indonesia orangnya semua kayak papa semua, mana bisa Indonesia bisa maju, katanya begitu, saudara. Ya. Ini anaknya yang ngomong semuanya, saudara, bukan Ban. Saya sampai bilang tuh, anak aja bisa seperti itu. Ya. Ngomongnya nggak ada. Dan Tuhan katakan, saudara. Ya. Tapi di sini ada Pak Iwan, GB Icon bisa maju, amin. Indonesia mungkin nggak bisa maju, tapi Icon bisa maju karena Pak Iwan. Tuhan pakai Pak Iwan juga. Ya. Nah itu saya sedang menggambarkan bagaimana seorang anak itu nggak pakai seperti itu. Kita sama Tuhan juga begitu, saudara. Ya. Datang dengan antusiasme, Tuhan aku punya problem nih. Tuhan aku pengen ini. Tuhan bukankah firman-Mu bilang begini. Ada antusiasme. Tuhan itu bukan Tuhan yang menakutkan, saudara, yang duduk di kursi yang besar. Kamu mau minta apa di sini, kamu mau ngomong apa, ngomongnya nggak boleh salah. Nggak ada, saudara. Pernah ada orang bilang sama saya, Pak, apakah kita kalau ngomong sama Tuhan, ini benar-benar, saudara, kita harus sikat gigi dulu. Menurut saudara gimana? Ya. Ada yang bilang lagi, Pak, apakah maaf Pak, kalau saya di toilet, ya, apakah nggak boleh berdoa? Lah kalau misalnya ada ular gimana? Ya. Jadi nggak ada batasan-batasan. Tapi bukan berarti saudara kurang ajar sama Tuhan. Enggak, saya sedang menggambarkan antusiasme sama Tuhan. Ya. Kita ngomong sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Kalaupun misalnya saudara punya permasalahan yang berat sekali, ya apapun yang masalah berat, mungkin saudara itu dirugikan, difitnah, atau ditinggalin pacar, atau apa saja saudara punya masalah yang berat. Jangan bilang begini, Tuhan masalahku berat sekali. Jangan saudara. Tapi antusiasme itu saudara bilang begini. Saudara bukan bilang, Tuhan masalahku berat. Tapi saudara bilang, hey problem, Tuhanku besar. Amin. Itu antusias. Jadi ketika saudara sama Tuhan, Tuhan memang aku mengalami ini. Aku dirugikan, tapi aku tahu Tuhan. Itu antusiasme. Ketika saudara datang dengan Tuhan seperti itu, Tuhan juga akan semangat. Nah yang ketiga, kalau misalnya saudara berdoa, jangan panjang-panjang. Ya, ungkapkan isi hati. Tadi Tuhan katakan, kamu maunya apa? Ungkapin aja. Kamu maunya apa? Gak usah panjang-panjang. Yang keempat, kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus, berdoa dalam bahasa roh. Kadang-kadang kita gak ngerti sudah mau doa apa, lalu kita cuma, Tuhan bilang, aku tahu. Ya, lebih enak. Nah yang terakhir, bagaimana aplikasinya? Pray before it's too late. Yang pertama, berdoa untuk harapan-harapan. Ya, saudara punya harapan apa? Manusia kalau sampai nggak punya harapan dalam hidup ini, sangat menderita. Pasti saudara punya harapan. Nah mulai dari sekarang, doakan harapan-harapan saudara. Untuk pribadi saudara, saudara punya harapan apa? Keluarga saudara, mulai dari anak-anak, ya mungkin ya banyak macam harapan-harapan. Saya nggak akan bahas secara detail. Pekerjaan saudara harapkan apa? Doakan dari sekarang. Bisnis, gereja, masyarakat, kota, bangsa. Ya mungkin saya aplikasikan untuk kita pilkada 11 Juli nanti. Dari sekarang kita berdoa, saudara. Doakan harapan kita, Tuhan aku berharap. Ya, aku berharap yang menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah orang yang takut akan Tuhan. Apa yang menjadi harapan? Yang bisa ngatur kemacetan. Ya, yang bisa ngatur kebanjiran misalnya begitu. Ya, apa yang menjadi harapan? Mungkin beda-beda. Ya bisnismen doanya lain lagi. Yang bisa dekat sama saya Tuhan, begitu kan. Ya. Macam-macam, pokoknya apa yang menjadi harapan. Yang kedua, saudara buat rencana kan, tentunya kita punya planning. Nah, planning itu setelah kita punya harapan, kita bawakan sama Tuhan. Doakan Tuhan, ya contohnya GB Icon akan HUT tanggal 15. Saudara jangan cuma hanya dengar, oh ya nanti 15. Misalnya nanti kalau acaranya bagus atau kurang bagus, lalu kita cela atau kita puji. Enggak, tapi dari sekarang ya. Aku berdoa Tuhan buat KB Icon yang akan HUT 15 ini ya. Semua yang terlibat, apa aja saudara mau doakan. Doakan, itu rencana yang sudah ada yang dibuat. Saudara yang bisnis juga rencanakan, apa yang akan terjadi, rencanakan semua. Dan kita bisa ubah dalam alam roh itu untuk berdampak dalam alam jasmani. Nah yang ketiga itu berdoa untuk penyediaan. Ya. Untuk penyediaan dari Tuhan. Ya. Penyediaan dari Tuhan. Yang keempat, ya penyediaan itu misalnya saudara perlu
perlu apa? Perlu hikmat, perlu kesembuhan. Tuhan, aku minta hikmat. Ya, aku minta disembuhkan Tuhan. Ya, saudara minta penyediaan, minta uang juga nggak ada masalah. Ya, saya tuliskan bahkan minta teman hidup, boleh. Ya. Anak-anak muda jangan ketawa-ketawa aja, benar-benar lakukan ini gitu ya. Kalau saudara cuma ketawa-ketawa aja, tapi minta Tuhan, aku minta teman hidup. Orang tua mungkin mulai berdoa buat anak-anak, aku berdoa Tuhan buat teman hidup anak-anakku ini. Mungkin anaknya masih kecil-kecil, nggak apa-apa. Ya, dari jauh-jauh hari berdoa lebih bagus. Permohonannya udah nyampe dulu kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk satu perubahan. Ya. Kalau saudara misalnya sakit, nah ini mulai berdoa. Nah kalau sudah sampai kepada berdoa pada perubahan, ini kan ya bukannya it's too late, tapi udah sakit baru berdoa. Udah hancur baru berdoa. Tapi nggak apa-apa, masih bisa. Ya, masih bisa. Jadi saudara, kita berdoa harapan-harapan dari sekarang, rencana-rencana penyediaan. Nah saudara coba praktekkan ini. Ya, saya sudah mulai praktekkan, saudara menambah lagi. Ya. Saya ini sebetulnya termasuk yang banyak dan sering berdoa. Kalau saudara mau keluar atau bangun tidur aja saya doa. Ya. Mau masuk rumah saya doa. Keluar rumah doa. Tinggalin mobil doa. Mau parkir doa. Ya. Tapi kadang-kadang saya lihat masih kurang sebelumnya. Nah itu sebabnya saya mengajak kita, coba kita banyakin doa sebelumnya. Dan saya jamin saudara, kita pasti akan bergairah. Ya. Dan janji Tuhan, Yesaya 56 ayat yang ke-7, ini Tuhan janji sendiri. Ya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Ya gimana gak suka saudara? Kita ngomong-ngomong sama Tuhan, kita mungkin diskusi sama Tuhan. Nanti kita bisa dengar suara Tuhan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Ya. Memang tidak selalu dengan audible, tapi bisa banyak pernyataan. Tapi saya jamin sudah, sebagaimana firman Tuhan. Kalau kita mengerti akan hal ini dan kita mulai berdoa, itu kita akan berdoa di rumah doa Tuhan ada kesukaan. Tadi yang terakhir saya kelupaan sudah, kita berdoa dengan unity ya, bersama-sama. Jadi mulai, jangan hanya sendiri-sendiri, tapi kalau di rumah tangga, bersama-sama, ayo kita berdoa yuk buat ini. Tadi kan harapan, ya. Terus planning, untuk penyediaan, untuk pemulihan. Kita berdoa sama-sama. Dan kalau nanti ada acara-acara doa, wah kita ikuti. Ya. Jadi sekali lagi, pray before it's too late. Yang mau katakan amin. Amin. Kita akan berdoa. Kita akan masuk nanti dalam perjamuan kudus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu yang tadi ya. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, benar Tuhan. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku Tuhan. Semua seru doaku. Kau Tuhan, tiada yang benar Tuhan seperti Engkau. Ya Tuhan, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku Tuhan. Seluruh kehidupanku. Amin. Aku percaya. Ya Tuhan. Tuhan ku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya. Haleluya. Tuhan ku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan telah saya sampaikan pada siang hari ini. Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk menyampaikan, pray before it's too late. Berdoalah sebelum segala sesuatunya terlambat. Meskipun di mata Tuhan itu tidak ada kata terlambat, tapi seringkali seharusnya Tuhan katakan, aku tidak ingin engkau mengalami hal yang demikian. Aku tidak ingin engkau mengalami sakit penyakit. Aku tidak ingin engkau mengalami keributan rumah tangga.
kesulitan ekonomi, ada banyak hal-hal lain lagi yang sebetulnya aku tidak inginkan. Kalau saja kamu berdoa sebelumnya, maka aku bisa mengaturkan dengan baik. Kenapa kita harus berdoa? Karena memang itu prosedurnya Tuhan. Tuhan katakan minta, maka kamu akan diberikan. Kalau kita tidak minta, kita tidak akan diberikan. Tuhan katakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Hari ini saya berdoa supaya saudara menangkap akan hal ini. Saya berdoa supaya roh doa itu turun atas setiap kita. Sehingga kita mengerti akan arti doa. Doa bukan sesuatu beban. Tapi justru firman Tuhan katakan doa itu akan menjadi kesukaan bagi kita. Bahkan kita bisa berdoa dengan antusias. Karena kita tahu kepada siapa kita berbicara. Dan kita tahu apa hasil daripada doa. Ketika kita berdoa, maka kita akan melihat perkara-perkara besar itu terjadi. Hari ini kita akan praktekkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan saudara. Tapi saya sudah katakan, mari kita mulai belajar berdoa sejak dari harapan-harapan kita. Kalau hari ini ada harapan, mari ucapkan. Yaitu dengan mengucapkan, dengan suara yang terdengar. Jangan dalam hati, ucapkan. Apa yang menjadi harapan saudara? Ucapkan. Mungkin sekarang juga sudah ada planning. Saudara doakan. Doakan. Sampaikan planning kepada Tuhan. Mungkin juga ada hal-hal yang saudara butuhkan. Minta penyediaan Tuhan. Saudara ucapkan sekarang. Saudara ucapkan. Dan mungkin saudara minta perubahan dari Tuhan. Apakah itu pemulihan atau kesembuhan. Saya ingin mengajak setiap kita. Hari ini coba saudara renungkan. Dan mulai saudara ucapkan. Kata-kata doa saudara kepada Tuhan. Tadi saya katakan tidak usah panjang-panjang. Mungkin saudara cuma berkata begini, Tuhan, suamiku Tuhan. Suamiku Tuhan. Suamiku Tuhan, suamiku. Tuhan sudah tahu. Mungkin saudara cuma berkata, Tuhan, anakku Tuhan, anak. Tuhan katakan, aku tahu nak. Mungkin saudara berkata, Tuhan, ekonomiku Tuhan. Tuhan katakan, aku tahu nak, aku tahu. Mungkin saudara berkata, Tuhan, tubuhku Tuhan, minta sembuh Tuhan. Aku pengen sembuh Tuhan. Tuhan tahu. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita. Praktekkan ini. Mulai dari sekarang saudara. Apa yang menjadi kekhawatiran saudara. Apa yang menjadi keinginan. Apa yang menjadi harapan saudara. Sampaikan kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Jangan diam. Hari ini kesempatan. Kita praktekkan. Mungkin saudara ingin sesuatu yang rasanya mungkin mustahil. Barangkali saudara sendiri malu mengucapkan kalau kedengaran saudara sendiri. Enggak usah malu. Mungkin saudara berkata, Tuhan, saya mau minta. Sebutkan sama Tuhan. Meskipun saudara rasanya malu untuk ngomong sama Tuhan, tidak ada kata malu hari ini. Mungkin orang lain enggak usah dengar, tapi saudara perlu dengar. Saudara perlu mendengar. Ucapkan itu. Minta sama Tuhan. Orala batakar, engkau dengar doa anak-anakmu pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa sebelum terlambat ya Tuhan. Kami mau berdoa sebelum terlambat ya Tuhan. Ada banyak harapan, ada banyak rencana, ada banyak kebutuhan Tuhan. Ada banyak keinginan, ada banyak perubahan yang kami inginkan. Kami mau berdoa sebelumnya terlambat Tuhan. Orala batakar alabasyandara alabasyara. Oriala batakar, kami berdoa buat anak-anak kami. Kami berdoa buat suami, istri Tuhan. Kami berdoa buat orang tua. Kami berdoa buat pekerjaan, buat usaha. Kami berdoa buat kota, buat masyarakat. Buat Indonesia Tuhan. Mari berdoa, minta sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia punya segala-galanya. Dia punya segala-galanya. Dan Dia sanggup. Dia bukan hanya sanggup, tapi juga Dia mau. Dia mau. Oh, kami minta Tuhan. Kami minta Tuhan. Kami minta Tuhan. Pulihkan Tuhan. Jamah Tuhan. Selamatkan Tuhan. Berikan ya Tuhan. Kami minta. Kami minta Tuhan. Kami minta Tuhan. Minta sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Dapatkan dari Tuhan.
Hari ini kami terima. Dengan iman kami terima. Kami terima. Apa yang kami doakan kami terima. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Saudara yang sudah mendoakan hari ini dengan iman, terima. Firman Tuhan katakan apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Hari ini terima dengan iman. Terima. Terima. Kami terima. Kami terima Tuhan. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan. Kami terima kelepasan. Kami terima kelimpahan. Kami terima kekayaan dari Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Kami tidak hanya berdoa hari ini saja, tapi mulai hari ini dan seterusnya kami akan senantiasa selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu Tuhan. Karena kami tahu hasilnya dan kedahsyatan dari doa itu.